Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rika Sartika, mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan NIM 20456869 TP 1277. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Using Vibrational Molecular Spectroscopy to Detect Moist Heating Induced Carbohydrate Structure Change in Cool Climate Adapted Barley Grain. Nah, selanjutnya ada pun materi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada bahan dan metode, yang ketiga ada hasil dan diskusi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya saya akan memasuki materi pendahuluan atau yang sering disebut dengan latar belakang penelitian. Gandum jelai Hordeum vulgare memiliki lapisan fibrosa yang tebal dan granula pati yang tersusun sederhana. Ini digunakan sebagai sereal ketiga yang paling mudah setelah oat dan gandum. Jelai memiliki kandungan netral deterjen fiber yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jagung. Netral deterjen fiber merupakan zat makanan yang tidak larut dan merupakan bagian terbesar di dinding sel tanaman. Bahan ini terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin, dan silika serta protein fibrosa. Selain itu, pati barley dapat lebih cepat difermentasi dalam rumen yang meningkatkan pemanfaatan nutrisi mikroba sampai batas tertentu. Akan tetapi, fermentasi pati yang cepat dalam rumen tidak menguntungkan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan potensi risiko asidosis meningkat. Perlu diketahui teman-teman, asidosis merupakan kondisi yang terjadi ketika kadar asam dalam tubuh meningkat. Ketika pH rumen turun di bawah 5,8, pertumbuhan mikroorganisme terganggu sehingga dapat mengakibatkan kekebalan tubuh akan menurun. Pemrosesan biji-biji jelai sebelum dikonsumsi membutuhkan perhatian besar karena pengolahan biji-biji dapat mempengaruhi tingkat degradasi dan tempat pencernaan serat dan pati. Teknik pengolahan jelai yang umum digunakan di daerah Amerika Utara diantaranya adalah tempering, dry rolling, dan steam rolling. Jika dibandingkan dengan pengelolaan kering, penggundulan uap akan menghasilkan partikel yang lebih halus dan mengurangi potensi resiko terjadinya asidosis. Hal ini dapat terjadi dikarenakan penurunan laju fermentasi pati. Menurut Heichkel dan kawan-kawan pada tahun 2003 melaporkan bahwa paparan panas yang agresif dan bertekanan tinggi dapat menurunkan laju degradasi rumen pada jelai. Dalam penelitian tersebut ditunjukkan bahwa perlakuan panas pada suhu 100 derajat Celcius dan 125 derajat Celcius secara signifikan menurunkan degradasi rumen pati barley jika dibandingkan dengan perlakuan panas pada suhu 150 derajat Celcius. Untuk ruminansia, degradasi sedang menguntungkan karena risiko asidosis ruminal akan berkurang dan pemanfaatan nutrisi akan lebih tinggi secara langsung oleh hewan. Dengan demikian, dapat memprediksi ketersediaan nutrisi struktur molekul dapat menjadi metode potensial untuk menggantikan analisis kimia tradisional dan uji coba pada hewan yang memakan waktu dengan biaya yang tinggi. Reflektansi total yang dilemahkan spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau ATR-FTIR adalah teknik yang cepat, langsung, dan tidak merusak untuk menganalisis struktur molekul karbohidrat. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa penelitian ini memiliki tujuan. Yang pertama, untuk menentukan perubahan struktur karbohidrat barley atau CHO yang diinduksi pemanasan lembab secara molekular. Dan yang kedua, untuk mempelajari efek pemanasan lembab pada profil kimia CHO, Chornel net subtraksi sistem karbohidrat dan protein, atau yang bisa disingkat dengan CNCPS.
degradasi rumen in situ, dan prediksi suplai karbohidrat usus. Dan yang selanjutnya ialah untuk mengungkapkan hubungan antara fitur spektral, struktur molekul, dan karakteristik metabolisme karbohidrat. Pendahuluan dan tujuan sudah. Selanjutnya, adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah Hordeum vulgare L, serat deterjen netral atau NDF, serat deterjen asam, lignin deterjen asam, karbohidrat total, protein mentah, ekstrak ester, karbohidrat non serat. Metode yang digunakan pada penelitian ini ada 5. Yang pertama, sampel dan perawatan. Yang kedua, analisis kimia. Yang ketiga, karbohidrat subtraksi. Yang keempat, analisis spektrum karbohidrat. Dan yang terakhir adalah analisis statistik. Sampel dan perawatan. Hordeum vulgare R adalah varietas jelai yang dikembangkan pada tahun 1993 oleh pemulia Brian Roseangel dari Pusat Pengembangan Tanaman. Varietas ini dipilih berdasarkan kriteria seperti hasil dan kualitas hijau yang tinggi, kematangan fisiologis, tinggi tanaman, dan ketahanan terhadap penyakit. Sampel dikumpul dari Carmen Crop Research Farm selama 2 tahun berturut-turut. Setiap sampel dibagi menjadi 2 bagian. Sampel pertama akan dijadikan sampel mentah dan ditetapkan sebagai sampel kontrol. Dan sampel kedua akan menjalani proses yang bertekanan uap jenuh dalam autoclave dengan suhu 120 derajat Celcius selama waktu 60 menit atau 1 jam dan dilakukan dengan pemanasan lembab. Sampel kemudian akan didinginkan di suhu kamar dengan rentang suhu 20-20 derajat Celcius. Sebelum memulai roller mill dengan celah 1,45 mm, kemudian sampel akan digiling lebih lanjut di pabrik Reds untuk dianalisis kimia dan analisis spektral molekul. Dan yang kedua ialah analisis kimia, di mana sampel pakan dianalisis untuk bahan kering, protein kasar, ekstrak ester dengan menggunakan metode AOEC. Metode AOEC sendiri ialah metode kimia analisis yang didesain untuk meningkatkan confidence hasil dari analisis kimia dan biologis. Dan yang ketiga adalah karbohidrat subtraksi. Sistem protein karbohidrat ChorNet terbaru atau sering disingkat dengan CNCPS versi 6.5 digunakan untuk memperkirakan fraksi karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama ialah CA4, yaitu karbohidrat larut dalam air atau gula. Dan yang kedua ialah CB1, yaitu karbohidrat yang terdapat pada golongan pati. Dan yang ketiga ialah CB2, yaitu serat larut. Dan yang keempat adalah CB3, serat yang dapat dicerna. Dan yang terakhir adalah CC, serat yang bisa dimakan. Perlu diketahui, setiap pembagian karbohidrat ini memiliki laju degradasi yang berbeda. Pada CA4 memiliki laju degradasi 300-500% per jam. Laju degradasi untuk CB1 20-40% per jam. Laju degradasi untuk CB2 20-40% per jam. Dan laju degradasi untuk CB3 1-18% per jam. Dan laju degradasi untuk CC 0% per jam. Selanjutnya, Profil spektral molekul karbohidrat dikumpulkan menggunakan JASCO FTIR ATR 4200 di laboratorium spektroskopi molekul. Spektrum dikumpulkan dari kisaran inframerah tengah dengan 256 pemindaian tambahan dengan resolusi 4 cm pangkat -1. Selanjutnya, teman-teman, analisis multivariat adalah analisis komponen prinsip PCA,
juga dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan spektral dalam karbohidrat struktural dan karbohidrat total antara kedua perlakuan menggunakan statistikal 8.0. Dan yang terakhir adalah analisis statistik. Analisis statistik adalah data analisis yang menggunakan prosedur probe campuran SAS, yaitu dengan perlakuan pemanasan sebagai efek yang tetap signifikan dinyatakan pada P kurang dari 0,05 dan tren pada P kurang dari 0,1. Untuk analisis regresi hanya variabel yang memberikan kontribusi signifikan P kurang dari 0,05 terhadap variabel terikat dipertahankan dalam model. Dapat diasumsikan model akan diperiksa melalui analisis residuan dan signifikannya dinyatakan dalam P kurang dari 0,05. Karena bahan dan metode sudah saya jelaskan, selanjutnya saya akan memasuki hasil dan diskusi. Hasil dan diskusi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, profil kimia karbohidrat dan subfraksi CNCPS. Yang kedua, prediksi degradasi rumen dan pencernaan fraksi karbohidrat di usus. Yang ketiga, fitur spektral struktur molekul karbohidrat. Yang keempat adalah hubungan antara fitur spektral molekul dan profil metabolisme karbohidrat. Yang pertama ialah profil kimia karbohidrat dan subfraksi CNCPS. Bisa dilihat teman-teman, hasil dari profil kimia karbohidrat dan subfraksi CNCPS terdapat pada tabel yang ini. Efek pemanasan lembab tidak mempengaruhi profil kimia karbohidrat seperti CHO, selulosa, dan pati. Pemanasan lembab secara signifikan meningkatkan kandungan asam lignin, asam deterjen lignin, atau yang sering disekat dengan ADL. Dan hemiselulosa dari 2 varietas buncis, yaitu hemiselulosa hasilnya yang ini ya teman-teman. Dan pemanasan lembab cenderung meningkatkan ADF dan ADL. Ini untuk hasil ADF dan ini merupakan hasil dari ADL. Khan dan kawan-kawan 2003 melaporkan bahwa perlakuan panas dapat menurunkan kandungan karbohidrat non-serat karena peningkatan kandungan ekstrak ester. Pemanasan lembab tidak berpengaruh pada fraksi CNCPS karbohidrat kecuali serat yang dapat dicerna atau karbohidrat CC. Meskipun fraksi CA4 dan CB1 yang dikenal sebagai gula larut dan pati dalam model CNCPS tidak berpengaruh oleh perlakuan panas. Ini untuk CB1 dan CA4. Nilai yang lebih rendah dari 2 fraksi ini dalam jelai dipanaskan menunjukkan karbohidrat yang kurang cepat terdegradasi yang tersedia setelah pemanasan lembab. Di dalam Matahari dan kawan-kawan 2018, dalam penelitiannya, pemanasan basah secara nyata dapat menurunkan fraksi CA4 dan meningkatkan fraksi CB3. Ini untuk hasil CA4 dan ini untuk hasil CB3. Dan pembahasan selanjutnya saya akan memasuki prediksi degradasi rumen dan pencernaan fraksi karbohidrat di usus. Tabel yang disajikan merupakan tabel yang ini. Berikut pembahasannya itu dapat kita lihat sehubungan dengan fraksi karbohidrat terdegradasi rumen, total karbohidrat terdegradasi atau yang sering disingkat dengan RDC menurun setelah pemanasan lembab P1/4 0,02 yang diharapkan. Fermentasi karbohidrat yang cepat menghasilkan asam dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat dapat menurunkan pH rumen. Salah satu tujuan pengolahan barley adalah untuk menurunkan laju degradasi pati barley dalam rumen. Sehubungan dengan kecernaan usus dari fraksi karbohidrat yang keluar dari fermentasi mikrobia rumen, tidak ada yang terpengaruh setelah pemanasan lembab dengan P lebih dari 0,05
Serat tertelan yang lolos dari ruminansia cenderung meningkat pada jelai yang dipanaskan dan yang dipanaskan dengan cara pemanasan lembab. Paparan panas yang agresif dan bertekanan tinggi dapat menurunkan laju degradasi rumen jelai. Pemanasan lembab 120 derajat Celcius selama 60 menit di dalam autoclave dapat menurunkan total degradasi karbohidrat dalam rumen. Pemanasan lembab diharapkan dapat menurunkan karbohidrat degradable rumen dan meningkatkan karbohidrat yang dicerna usus meskipun tidak mempengaruhi kecernaan subfraksi karbohidrat yang melewati rumen. Dan yang selanjutnya ialah fitur spektral struktur molekul karbohidrat. Gambar 1 ialah analisis spektral molekular murtafaliat jelai dan jelai panas di wilayah karbohidrat total dengan CA 1186 sampai dengan 946 cm PCA, yaitu analisis yang digunakan ialah analisis komponen utama dengan plot pancar dari komponen utama pertama PC1 versus komponen utama PC2. Dan yang kedua ialah ini merupakan gambaran dari analisis spektral molekuler multivariat jelai dan jelai panas yang di wilayah karbohidrat struktural. Jadi yang ini tuh berada di karbohidrat total, sedangkan yang ini tuh di karbohidrat struktural. Nah, perbedaannya di CA-nya lebih tinggi, yaitu 1482 sampai 1186. Di mana analisis yang digunakan masih sama, analisis komponen utama dengan plot pencar dari komponen utama atau PC1 versus komponen utama PC2. Menurutkan 2015 analisis bahwa pemanasan lembab lebih efisien untuk mengubah fitur spektral molekuler protein daripada pemanasan kering pada biji rami, buncis, dan biji camelina. Menurutkan 2015 juga tidak ada efek pemanasan pada spektrum molekul karbohidrat lain dalam varietas yang sama. Analisis spektral molekuler multivariat data spektral TCHO dan STCHO dilakukan dengan menggunakan analisis PCA dan hasilnya disajikan dengan menggunakan scatter plot. Jadi ini tuh scatter plot. Scatter plot 1, scatter plot 2 yang terjadi di karbohidrat total dan yang terjadi di karbohidrat struktural. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara fitur spektral molekul dan profil metabolisme karbohidrat. Persamaan regresi menggunakan fitur CHO untuk mendegradasi profil terkait CHO terdapat pada tabel ini ya teman-teman. Dapat dilihat pada tabel 4 dapat dilihat hanya prediktor yang memberikan kontribusi signifikan dengan P kurang dari 0,05 terhadap variabel terikat dipertahankan dalam model. Tidak ada spektrum molekul yang tersisa dalam model untuk memprediksi profil kimia terkait karbohidrat. Ketinggian puncak selulosa merupakan suatu hasil yang terbaik, yaitu fitur spektral untuk memprediksi fraksi CA4. Untuk memprediksi fitur CA4 untuk semua persamaan regresi lainnya yang terdaftar, hanya tinggi total CHO puncak 1 yang dipertahankan dengan model R kuadrat lebih tinggi dari model R2 dengan nilai 0,91 yang menunjukkan kemampuan prediksi yang lebih baik. Dapat dilihat ya teman-teman. Jadi hasil dari DIG CB3 sampai
sampai subtraksi CHO CA4 tuh kadarnya tuh semakin tinggi sehingga menunjukkan angka yang lebih baik. Nah, hasil dan diskusi sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah pemanasan lembab tidak dapat mempengaruhi profil kimia terkait karbohidrat dan subtraksi CNCPS, tetapi mengurangi karbohidrat yang dapat terdegradasi dalam ruminansia. Spektroskopi molekuler vibrasi dapat digunakan untuk mendeteksi fitur spektral molekul karbohidrat. Prediksi nutrisi menggunakan fitur spektral molekul diperlukan dan penyelidikan lebih lanjut didorong. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.